Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Oke, kali ini kita mau ngobrol bareng Elbeng nih. Ya, ternyata eh, banyak yang nanya, banyak yang nyari grup Elbeng Indonesia tuh yang mana sih gitu loh. Dan akhirnya sebagai apa ya pembuktian saya ada di grup Elbeng Indonesia yang ini berarti yang official yang ini ya. Jadi khusus buat teman-teman yang nonton di YouTube, kalian bisa bisa apa ya, bisa paham ya, bisa paham, bisa ngerti. Oh ternyata ini loh grup Elbeng yang asli ya, yang crypto enjoyin dan lakukan ama. Kira-kira seperti ini. Oke, dari sini ya, terima kasih buat Bro Ave, terima kasih buat Mbak Nia ya, makasih banyak sudah ngundang Cryptoin kali ini ya. Di sini saya mungkin banyak akan banyak mengkonfirmasi sesuatu nih sesuai dengan pertanyaan di luar gitu loh. Gimana ada kabarnya gimana nih untuk hari ini Bang Ave, Mbak Nia? Mungkin bisa satu-satu dulu ngejelasinnya seperti apa ya. Dalam arti gini maksud saya. eh Kabar di situ gimana, aman-aman saja kah apa gimana? Kita ngobrol santai aja. Aman-aman Bang, sejauh Aman. ini aman. Aman bang, aman-aman di sini. Agak hujan dikit sih. Oke, good lah. Jadi gini, kita ngobrol santai aja ya. Jadi biar teman-teman di luar sana bisa ngerti dan jangan jangan ini juga ya, jangan bukan berarti dari pihak Elbank nggak bisa bertanya juga ke saya gitu loh. Jadi kalau dari saya sih ya, sejauh ini perkembangan Elbank itu akan seperti apa nih di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, untuk Elbeng sendiri ini ya kebetulan memang baru dari di Indonesianya perwakilannya aku Nia, dan aku sebelumnya udah di beberapa project blockchain juga. Jadi kemungkinan kita akan mengadakan event-event juga nantinya, event offline, ketemu sama trader-trader user di Indonesia, dan ya pokoknya akan ada banyak event sih untuk apa ya, supaya tuh lebih tahu gimana sih Elbeng itu gitu kan. Selama ini kan malah saya baca di chat ada yang udah join lama ternyata baru tahu ada Elbeng Indonesia gitu kan. Nah Betul, makanya kita betul. pengen memperkenalkan juga gitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kagok gitu ya, kalau di global bisa ditanyain di Telegram Indonesia kayak gitu sih. Betul. Kira-kira berarti mempermudah lah ya buat teman-teman Indonesia ya. Iya, iya, pastinya kita pengen user tuh sama deh, bisa menggunakan fasilitas gitu dengan mudah nantinya. Jadi kalau ada apa-apa, ya kita berharap fast respon lah gitu kan, kalau ada problem yang memang harus diatasi gitu. Jadi lebih lebih ke situ sih gitu. Kita lebih aware sama para user gitu. Oke, bagus. Kalau dari Bro Ave mungkin ada tambahan? Gimana, Bang? Cukup itu dia. Oke. Berarti memang Elbank ini untuk di grup Indonesianya ini baru dan saya lihat Twitter juga baru ya. Baru banget, jadi followernya belum banyak. Mungkin kita Iya, nanti juga akan adain campaign betul. gitu sih buat Betul. apa growth community-nya. Enggak, maksud saya gini, minimal ya, minimal Elbank itu seperti ini gitu loh. Seperti ini dalam arti menunjukkan rupanya lah ya, menunjukkan rupanya. Oh, ternyata Elbank itu yang official Indonesianya itu ada gitu loh ya. Karena banyak sekali ya, saya mau mention juga nih buat teman-teman yang nonton di YouTube, karena banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi ya, yang mengatasnamakan dari grup ini, dari grup itu gitu loh. Jadi dengan nonton video ini saya rasa teman-teman nggak bakal ketipu gitu loh ya. Jadi bener ya, ini official Elbank Indonesia memang hanya ini ya teman-teman, kira-kira Yap, begitu. nggak ada yang lain Nggak ada pokoknya. yang lain. Ini yang Oke. daftar nanti kita akan Ya, share cuma juga ini. sosial media resminya nanti. Di Twitternya, Ya Facebooknya, betul. ya kayak gitu. Jadi pesan saya kalau bisa di apa ya, di build up lah ya.
kayak Twitternya nanti diaktifin gitu loh, di Facebooknya diaktifin juga supaya kita jangan kalah sama yang kan nanti ada tuh yang buat-buat Lbank Indonesia lah, kumpulan anak-anak Lbank lah, ada kan yang gitu-gitu sekarang kan banyak kan. Nah, kita jangan kalah sama Iya, iya. mereka gitu loh, karena kan mereka bukan official. Iya, makanya nanti aku pengen invite lah user-user Indonesia ke Lbank Indonesia ini, channel yang resminya ini, official channelnya Oke. di sini. Oke, kita lanjut ya. Jadi gini, saya tuh agak excited lah ya dengan Lbank ya. Excitednya gini, Lbank itu menurut saya ya sejauh ini belum ada yang menyamai dalam arti gini ya. belum ada yang menyamai dalam arti dia ternyata kalau kita apa namanya nge-hold koin atau token ya di Lbank, ternyata memang dia ada reward ya, ada reward income ya atau auto staking ya ternyata ya. Oh ya, jadi kalau misalnya di sana tuh kayak wallet yang udah terintegrasi itu dia bisa kayak mendapatkan reward dengan menyelesaikan berbagai aktivitas di Lbank gitu. Jadi Betul. ya juga bersaing sih dengan exchange lainnya gitu. Jadi bisa melakukan penarikan kredit atau debit juga, terus bank transfer, pokoknya opsi secara instannya juga banyak. Jadi penarikannya juga bisa dikenakan malah 0 rupiah deh Oke, untuk oke, oke. penarikannya. Oke. Jadi memang nggak kalah lah ya, cuman kalah publish ya, bisa dibilang gitu ya. Saya nggak mau nggak Benar, ma- kurang publish aja. betul, Iya, makanya iya. ini perlu yang kayak gini itu perlu. Bukan berarti kalah dari segi exchange-nya, saya rasa enggak. Karena Lbank juga dalam arti Lbank ini enggak di peringkat bawah amat juga sih untuk di untuk di daftar coin market cap ya, di daftar Iya, iya. bursa, daftar exchange itu enggak di bawah-bawah amat juga kali, masih ada di bawahnya. Kira-kira Iya. seperti Kemarin sempat top 10 sih. oh. Mungkin karena sekarang ya seperti yang kita tahu bahwa marketnya lagi Iya, mungkin seperti karena ini ya kan ya, jadi karena volume kan volumenya gitu kan. berbagai exchange ya, volumenya agak berkurang seperti ini. Betul sih. Mm-mm. Jadi ya pokoknya gimana pun aku bakal ya pokoknya melakukan yang terbaik supaya Lbank Indonesia dikenal di user Indonesia, terus bisa merasakan benefitnya apa aja, karena kita juga nanti akan adain ambassador, jadi ya bisa saling sharing lagi lah gitu, nanti yang mungkin nantinya belum paham banget Lbank gimana bisa sharing juga sama Bang Vito ya Bang ya, kayak Pastilah, gitu. pasti. Karena saya Iya. karena nggak itu ya. Saya nggak mau munafik, Lbank saya sudah pakai sekitar hampir setahun gitu loh. Karena saya melihat opsi itu sih. Jadi buat teman-teman yang nonton di YouTube ya, saya mau kasih tahu ya, opsi di Lbank ini ya kenapa saya pilih ya. Kenapa saya pilih juga saya tahu lah teman-teman semua juga bukan teman-teman yang nonton ya di YouTube ya, maksud saya. Kalian juga saya tahu nggak make satu exchange kan, pasti lebih dari dua exchange. Nah, untuk Lbank saya recommended sekali ya buat kalian semua karena fitur yang tadi ya. Jadi dia ada auto stake ya. Kayak saya tiba-tiba saya pernah review Lbank. Jadi tiba-tiba kok ada saya kan pakai ini ya, pakai notif ya di Lbank. Jadi tiba-tiba ada koin masuk dikreditkan ke saya loh. Ini dari mana? Ternyata memang ini ternyata memang dia dia staking sendiri gitu loh. Jadi saya rasa oh ini bagus nih untuk jangka panjang juga ngehold, saya rasa aman menurut saya pribadi. Jadi kurang kita ayolah kita sama-sama publish karena kasihan ya teman-teman di luar sana yang main micin ya, yang main token micin, koin micin, mereka kadang salah tempat. Salah tempat dalam arti gini, bukan berarti yang tempat lain itu nggak boleh ya, tapi maksud saya tuh gini, yang main micin ya anak-anak yang baru, sekarang kan rata-rata sudah nggak KYC pun bisa. Jadi anak-anak SMA yang baru ya,
yang dengan modal minim saya rasa cocok untuk L-Bank ya. Karena di sini ada staking otomatisnya kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bro Ave atau Mbak Nia, silakan. Ya untuk kalau aku sih ya pastinya aku bakal nge-push, bakal terus ngasih info-info ke teman-teman tentang keunggulan-keunggulan. Terus kita juga seneng banget kalau nanti ada teman-teman yang mau join ambasador. Kebetulan linknya masih ada kok di exchange-nya nih di Lbank Info itu lbank.info. Bisa bisa diklik ambasadornya, bisa join. Nanti kalau yang berminat bisa juga gitu. Karena tinggal melengkapi data-datanya, nanti tinggal diklik aja. Nanti bisa juga ke aku report ke aku bahwa siapa-siapa yang sudah join bisa langsung report ke aku. Jadi nanti aku bisa forward ke tim aku gitu. Betul. Karena ini memang bener-bener baru gitu loh. Baru dalam arti publishingnya kita baru start gitu loh. Tapi saya rasa ini awal yang baik ya. Awal yang baik karena ternyata L-Bank Indonesia itu ada gitu loh. Karena banyak kok, banyak. Di grup saya pun banyak yang pakai L-Bank gitu loh, banyak. Dan rata-rata pemain micin main pakai L-Bank ya. Rata-rata 80%. Dalam arti gini ya, mereka pasti punya lah L-Bank ya. Mau dipakai pun nggak dipakai pasti mereka sudah install gitu loh. Karena ya itu ya token micin ya, apalagi Action sebelah ini yang jual micin juga lagi crowdednya nih, lagi apa ya? Lagi ya ngerti lah ya, lagi ngeleknya gitu loh. Dan semoga L-Bank bisa jadi inilah ya, solusi utama lah untuk itu, menurut saya seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya yang nonton di YouTube ini, silakan kalian Dior ya, do your own research ya, kalian lihat di situ dan kalian coba di L-Bank ya. Yang saya omongin ini saya rasa enggak fake ya, karena betul-betul di situ auto stake, kira-kira seperti itu. Bro Ave ada tambahan atau apa nih? Atau mungkin teman-teman di sini selamat datang buat Ekis ya, Bang Ekis Dwi Cahyo, Bang Tony, ngejar cuan, bro. Jadi kita ngobrol santai nih. Semoga ini bisa jadi opsi lah ya dan pertimbangan buat teman-teman di luar sana. Kalau masalah apalagi exchange ini tuh bersaing loh, lebih penarikan juga lebih fee-nya tuh lebih murah gitu, bahkan ada yang sampai 0 rupiah gitu kan. Wow. Jadi pokoknya harus pelajari banget keunggulan-keunggulan yang ada di L-Bank pokoknya. Oke, kalau untuk nanti ke depan kira-kira L-Bank ini listingnya akan ada listing koin-koin micin lagi nggak ke depan? Yang jelas sih kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol sama tim listing bahwa mereka akan lebih hati-hati juga. Jadi kalau misalnya kebetulan kemarin ada beberapa project Indonesia juga ya yang mau listing. Dia sempat nanya-nanya ke aku, jadi mungkin mau lebih kayak dicek-cek websitenya dan lain-lain lah, ibaratnya menjaga. Kan kemarin itu ada beberapa yang delist juga ya di L-Bank, mungkin memang karena sesuatu lah ya. Dan untuk yang saat ini kita akan benar-benar semua di-prepare, listing-listing koinnya yang memang ya kita kan berharap semuanya good project ya yang masuk ke L-Bank ini gitu kan. Cuman untuk yang katanya koin micin ya mungkin nanti dipertimbangkan lagi deh. Kayak gitu. Jadi kita kayak lebih aware lah sama user-user juga gitu. Supaya nggak ada nggak kejebak juga gitu Bang. Jadi perlu edukasi lah nantinya gitu. Untuk masuk tuh yang baik tuh money manajemennya seperti apa gitu. Siapa tahu ada yang bisa sharing nih money management supaya nggak jadi sangkuters gitu istilahnya untuk sekarang. Oke, teman-teman gimana nih? Ada yang mau sharing nggak? Ya, barangkali mau sharing nggak apa-apa. Kita sama-sama di sini. Jadi kalau saya ya, kalau saya sependapat sih, memang untuk saat ini
kan lebih banyak tuh ya, asal yang orang-orang ada uang itu pasti langsung pikirannya ya sudah saya create token aja gitu loh. Nah, saya sependapat sih kalau untuk Lbank saat ini mendingan untuk project-project apa namanya project-project micin ya, meme lah ya. Itu harus lebih ditekan lagi tuh dalam arti disaring bener-bener, kira-kira bahasa tepatnya seperti itu. Biar kita nggak kejebak juga gitu loh, karena banyak juga Ya. token-token yang contohnya ya, bukan cuma di Lbank juga, ada beberapa exchange juga yang sudah melisting koin tiba-tiba beberapa bulan kemudian di delist. Delist itu karena apa? Walaupun belum scam, walaupun nggak scam token itu, ini masukan juga buat teman-teman semua. Walaupun token nggak scam, tetapi kalau regulasinya sudah berbeda dengan awal perjanjian atau apa. Kalau kecium exchange pasti di delist ya. Walaupun itu nggak scam, walaupun token itu nggak scam, tapi ketika ada perubahan yang mencurigakan dan lain-lain pasti di delist kok. Contohnya aja VD Coin ya, pernah di delist juga sama exchange-exchange lain. Terra Luna pun pernah di apa namanya pernah di delist, bahkan delist berjamaah Terra Luna waktu itu di beberapa bulan yang lalu. Tapi ya itu ya itu waktu itu Terra Luna itu menjelaskan kalau dia nggak scam, walaupun orang berkata ini sudah rakpol ya. Jadi itu menjadi tugas tambahan lah ya buat exchange. Terus saya lihat juga Baby Doge ya, Baby Doge sudah ada di Lbank ya, Sibas. Pokoknya saya rasa sudah inilah ya, sudah rame lah di apa namanya di Lbank. Jadi menurut saya sangat-sangat patut dicoba lah ya. Karena menurut saya ada exchange sebelah yang nge-lag ya, yang ngejual token micin atau koin micin. Oke, jadi selamat datang buat Ersyah dari dari Baby Doge Army kayaknya ini. Halo Ersyah, ini sama kita nih, kita Army nih. Saya dengar Baby Doge juga lagi ama ya, kalau saya nggak salah. Selamat datang. Jadi itu Gimana sih. kabarnya? Halo, halo, halo. Yang baru join. Oke bang, lanjut. Jadi ya itulah. Lebih saring lah ya pesan saya untuk Lbank, lebih menyaring token atau koin yang akan di listing. Kalau bisa namanya kita kan official Indonesia ya. Kita otomatis harus punya gebrakan. Pesan dari holder-holder Indonesia Lbank itu harus seperti apa gitu loh. Kalian juga harus sampaikan gitu loh ke apa namanya ke pusat lah ya, bisa dibilang seperti itu karena sama Ya, masukan saran kita terima banget. Betul. Gitu untuk kemajuan Lbank Indonesia. Betul. Karena apa ya, sebenarnya kalau perwakilan gini kan kayak Lbank Indonesia ini sebenarnya perpanjangan mulut lah ya dari pengguna untuk sampai ke pusat gitu loh. Karena rata-rata kan kalau semua langsung ke pusat, pertanyaannya ya pasti akan ini juga ya, akan slow respon ya. Mau exchange apapun itu mereka itu akan slow respon kalau semua bertanya ke pusat. Kalau mereka bertanya ke cabang-cabangnya dulu kayak Indonesia ya, saya rasa pasti akan lebih akan lebih fast respon lah ya. Contoh terkait pembuatan account ya, contoh terkait pembuat apa namanya masalah withdraw ya dan lain-lain. Ini akan lebih efisien menurut saya. Iya ya, nanti pokoknya untuk masalah teknis apapun itu pasti nanti aku forward langsung ke tim supportnya, jadi supaya apa ya problemnya cepet diberesin gitu. Jadi kita pokoknya nggak mau user itu kayak aduh gimana nih gimana kok lama banget nggak ada respon, kita nggak mau seperti itu, pokoknya akan lebih baik lagi gitu. Makanya kenapa sekarang ada Lbank Indonesia tuh begitu. Jadi karena mereka tahu banyak kok user di Indonesia yang pakai Lbank gitu kan. Jadi Betul. kita tuh ngejaga gitu. Kita sama-sama ini aja apa ya ibaratnya tuh saling mendukung gitu, saling support kayak gitu. Bro Ave ada tambahan? Nggak ada bang.
Bro Ave ini dingin banget ya, santai aja dia, slow aja dia, cie. Tapi ini sih apa, eh kita wajib ngomong seperti ini karena ya sejauh ini belum ada masalah-masalah sih ya untuk Elbeng. Jadi ya kalau Bro Ave santai, Mbak Nia santai, saya rasa biasa-biasa aja gitu loh ya. Karena sejauh ini Elbeng belum ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang negatif sih. Menurut saya seperti itu. Nah, ini juga pesan buat teman-teman yang nonton di YouTube ya. Yang nonton di YouTube, saya mau kasih tahu lah ya. Jadi gini, eh, pentingnya kalian ikut AMA ya. Jadi mungkin teman-teman belum sempat join AMA ini ya yang nonton. Pentingnya kalian join AMA dari Elbank dan join grup dari Elbank tuh gini. Kalian itu nggak akan salah informasi. Ya, kalau kalian pakai Elbank, carilah official grupnya dan ikuti setiap event-eventnya. Pantengin berita-beritanya ya, karena yang kita simpan di exchange ini atau di Elbank itu bukan daun, teman-teman ya. Ini uang. Itu kenapa ya, kalau mau sayangi uang kalian ya kalian harus ikut gitu loh. Ikut dalam arti seperti saya bilang tadi, kalian harus join di Telegramnya, follow official official sosmednya supaya akan dapat berita yang lebih apa ya, yang lebih valid gitu loh. Karena kan ada beberapa exchange juga ya yang grupnya di Telegram itu sampai 10, nggak tahu yang mana yang asli ya. Facebooknya banyak, nggak tahu mana yang asli gitu loh. Itu pentingnya sih. Iya, udah banyak banget yang kayak disama-samain gitu namanya, padahal itu nggak official gitu. Betul. Dan satu hal lagi, bahwasanya admin tidak pernah duluan kirim pesan atau DM atau PM ya. Jadi perlu diingat-ingat lagi bahwa saya sebagai admin tidak akan pernah menanyakan private key ataupun ibaratnya menanyakan sesuatu tuh duluan gitu. Sudah pasti Scammer saya mengharapkan member yang nanya saya gitu. Jadi kalau ada mengatasnamakan Nia Elbank atau admin Elbank, jadi jangan percaya gitu. Jadi teman-teman sudah dengar ya yang nonton. Jadi maksud saya gini, jadi saya mau tegaskan lagi. Jadi kalau ada apa-apa ya, contoh nih kalian pakai Elbank, ada apa-apa kesulitan ini, kesulitan itu ya, jangan sampai salah orang untuk bertanya ya. Masuk di official grupnya dan bertanya di sana, dan silakan kalian DM adminnya juga bisa gitu loh. Itu saya rasa akan lebih valid info yang akan kalian dapat. Karena sudah ditekankan kalau admin dari Elbank ya nggak akan pernah sekali-sekali meminta private key. Contoh meminta password kalian lah, minta UID kalian lah, minta email kalian lah. Nggak mungkin akan seperti itu. Jadi ini Ya, info penting buat teman-teman semuanya yang nonton. Gitu Dan kan. di Indonesia ini ya kebetulan baru Nia aja yang jadi community manajernya. Jadi kalau yang ada mengatasnamakan Nia, jadi jangan mudah percaya gitu. Betul. Soalnya cuma satu. Bagusnya ini sih, bagusnya nomor WA itu dipampang gitu loh. Soalnya kalau nickname kan, jadi saran saya buat Mbak Nia ya dan semua Ya. admin Indonesia, bagusnya nomor WA-nya itu dipampang supaya jadi sediain lah ya, sediain satu nomor lagi buat kerja. Jadi dipampang, jadi orang itu nggak mungkin ketipu. Ketika pun kalian DM duluan ya, ketika pun kalian DM duluan bisa kelihatan tuh, oh ini yang asli gitu loh ya. Jadi jadi orang lebih yakin gitu loh ketika bilang oh Nia, mereka bisa telepon langsung gitu loh. Oh betul kak, ini Mbak Nia gini gini gini. Nah maksud saya seperti itu. Karena saya juga pakai sistem gitu, karena di grupnya saya juga ya, di grup kripto ini tuh pernah terjadi penipuan dan besar loh waktu itu penipuannya. Dia bukan mengatasnamakan saya, tapi dia meniru saya ya. Jadi awal-awalnya gitu, pasti banyak tuh yang kena, pasti banyak. Makanya sesuai pengalaman saya ya, saya sarankan itu sih. Jadi Mbak Nia tolong dikasih nomor handphonenya ya. Karena ini Indonesia. Jadi kalaupun ada apa-apa mereka bisa telepon langsung gitu loh.
minimal telepon itu konfirmasi ini Mbak Nia, oke sudah. Jadi nggak ada keraguan lagi buat para member. Iya betul. Terus pesan saya ya, karena ini baru, grup Elbeng Indonesia ini harus apa ya, sering-sering publish news. Dalam arti itu kalian dapat info apa ya, kalian silakan publish. Jadi jangan hanya ini juga ya, jangan hanya fitur dari exchange. Ini sesuai pengalaman saya ya. Jadi gini, jangan cuma posting oh ini ada event ini ada di area Bank, terus kalau yang lain kalian nggak publish. Jangan seperti itu. Coba lihat exchange lain ya. Mereka itu selain mereka mempromosikan apa namanya fitur dan info terbaru tentang exchange, mereka juga update harga. Oh ini lagi naik berapa persen nih untuk hari ini, atau top 5 yang kenaikannya tertinggi hari ini. Kalian update di grup. Update di grup, update di sosmednya, biar apa ya, kelihatan hidup gitu loh, dan orang-orang akan lebih mempermudah member lah. Oh ini lagi naik nih dari Elbank dan ini info resmi gitu. Kan ada tuh ya top 5. Kalau kita masuk ke Elbank pasti lihat ada tuh ya 5 koin atau 10 koin yang lagi naiknya gitu. Jadi seperti itu, lebih aktif lah. Pokoknya untuk waktu dekat ini sih eventnya kita bakal ngadain kayak semacam airdrop campaign. Jadi untuk member-member nanti bisa ikut berpartisipasi gitu. Nanti kita publish, jadi stay tune aja lah pokoknya. Oke, good. Mungkin ada yang mau bertanya atau tambahan, silakan. Nanti buat teman-teman semuanya ya, yang nonton ini di YouTube, yang mau bertanya, silakan klik di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sertakan link untuk join di Telegram Elbank Official ya Indonesia. Jadi kalian mungkin yang nggak sempat ikut AMA malam ini, tiba-tiba kalian, oh saya pakai Elbank nih, oh saya mau bertanya. Jadi kalian tuh udah nggak usah khawatir. Kalau tanya ke saya di komentar pasti slow respon, karena saya jarang baca komen dari orang. Saya langsung kalau mau bertanya silakan hubungi saya ya. Ini kalau di saya ya, kalau orang-orang mau tanya, bang ini koin ini, atau bang menurut abang gimana, saya nggak jawab karena saya sudah taruh di situ grup saya, link saya. Nah begitu juga dengan Elbank. Kalau kalian mau bertanya terkait Elbank, silakan ya, link Telegram ada di deskripsi. Kalian tinggal klik di situ, kalian join grup. Nah di situ akan lebih aman. Silakan kalian DM langsung Mbak Nia, Bro Ave ya, dan admin-admin lain. Itu akan lebih valid saya rasa infonya. Iya. Kayak kemarin juga ada beberapa yang nanya, ini gimana nggak bisa login, tapi ya itu fungsinya admin di Indonesia ada itu, jadi mudah. Betul. Gitu, nggak lama, sekitar 20 menit dia udah bisa login lagi gitu. Jadi kita mempermudah user Indonesia. Betul. Ya pokoknya nggak usah sungkan-sungkan, ngobrol-ngobrol aja di Telegram Elbank Indonesia. Sharing apa aja boleh kok, selama masih sesuai dengan topiknya kan di kripto. Betul. Jadi pokoknya bebas dah. Kalau mau tanya-tanya token atau koin bisa nggak kira-kira Mbak Nia? Boleh. Kalau misalnya mungkin token tersebut ada di Elbank sih pasti nggak masalah. Oke. Jadi dengar ya teman-teman. Jadi mengenai Baby Doge, mengenai Shiba, mengenai token apapun, kalau kalian kesulitan silakan kalian bertanya. Ya, atau ada yang mau sharing nih tentang apa namanya, kayak ada yang apa sih, kayak yang memahami chart nih, boleh sharing juga, nggak apa-apa. Baca kayak ya secara teknikalnya lah gitu, boleh. Karena kalau di Elbank setahu saya chartnya update ya, up to date lah ya. Kan banyak tuh yang beda harga gitu loh. Volumenya beda. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selamat datang buat Bro Anton Jack. Halo, Bro. Halo buat yang baru datang. Sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua.
Soalnya musimnya lagi seperti ini, jadi jaga kesehatan gitu. Betul Jadi tetap lagi. semangat juga buat tradingnya untuk para trader-trader di Indonesia. Halo, ayo yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Yang nonton di YouTube ya, jangan lupa ya kalau mau bertanya kalian nggak sempat ikut ini, silakan link ada di deskripsi, silakan join di Lbank dan kalian bertanya sepuas mungkin di situ ya. Iya. Oke, Kalau Bang Vito sendiri gimana nih Bang? gimana? Untuk saat ini gitu, trading Kalau saat ini untuk waktu yang tepat nggak sih? Kalau untuk saya sebenarnya ini saya pribadi ya, tapi tetap Dior lah ya buat teman-teman semuanya. Kalau untuk saya waktu untuk serok ya saat-saat ini ya, waktu untuk beli lah ya saat-saat ini sebenarnya. Tapi ya untuk long term, untuk jangka panjang. Sekali lagi saya nggak saranin orang kalau beli saat ini ya, beli tanggal 1 pengen tanggal 3 jadi miliarder ya. Saya nggak saranin yang tipe-tipe itu gitu. Iya. Karena saya lebih ke long term soalnya. Sekarang kan banyak anak-anak muda ya yang baru join dengan ikuti FOMO kayak wah ini lagi rame nih, oh beli ah. Ketika mereka beli berpikir waduh pasti bulan depan nih saya miliarder nih, pasti besok nih saya, jangan berpikir seperti itu. Jadi berpikirnya itu kalau kita berpikir seperti itu ya itu biasanya nggak umur panjang holdnya. Biasa seperti itu. Jadi saya Jadi kayak saranin pengen instan rich gitu ya Bang? nggak bisa karena apa ya, kita tahu bersama ya aset kripto ya saham dan lain-lain itu butuh waktu ya. Memang ada beberapa persen orang yang beli hari ini minggu depan jadi miliarder, memang ada ya, bukan nggak ada, itu pernah terjadi ya, itu pernah terjadi walaupun nggak banyak, itu pernah terjadi. Tapi maksud saya begini, itu mereka Masuk ya Bang ya. itu mereka masuk di momen yang pas. Iya. Ya, dan sekali lagi kita kembali ke pokoknya tuh gini, rezeki itu nggak ada yang tahu gitu loh, rezeki itu Iya, nggak ada betul. yang tahu. Jadi menurut saya berinvestasi itu yang sehat lah ya. Kalian beli, kalian lihat token atau koinnya kayaknya ini prospek bagus nih, beli aja ya udah gitu loh ya, nggak usah terlalu oh harus gini harus gitu, nggak perlu, nggak perlu menghayal, maksudku ya, menghayal terlalu tinggi nggak Iya, usah. kita pokoknya realistis aja ya Bang ya. Beli ya sudah gitu loh, saya sudah punya aset nih ya sudah. Karena dulu saya waktu cuan ya, waktu saya cuan, saya itu berpikirnya saya beli dulu. Akhirnya naik nih token sampai berpikir oh ternyata ngehold itu seperti ini. Ya karena saya main 2014 awal saya mulai main kripto. Itu harga Bitcoin tuh masih 3,2 kalau saya nggak salah, 3.200.000. Ethereum apalagi itu masih murah sekali, masih 0,3 dolar. Yang lain masih murah-murah banget tuh. Udah pengalaman banget ini Bang Vito ya, udah dari 2014 mungkin harga Bitcoin juga masih 3,2 sejutaan kali ya Bang, apa di bawah itu kali ya? 3.200.000 waktu saya dapet tuh. Iya. Dan cuma selisih sebulan apa 2 minggu 3 minggu gitu, Bitcoin langsung ke harga 7 juta. Nah begonya saya langsung take profit. Nggak tahu kalau mau sampai ke sini harganya kan. Dulu punya 4 saya 4 Bitcoin waktu itu. Makanya iya. Tapi kalau 4 Bitcoin di harga-harga 2021 keren banget tuh Bang. Waduh ngeri, nggak jadi YouTuber saya. Iya, kebetulan saya juga sih sempet tahu dunia kripto tuh 2015 sebenarnya, cuman tahu doang gitu, belum mempelajari gitu kan. Jadi sekitar 2016 saya coba trading, kan dulu belum rame gitu. Belum rame dulu exchange gitu kan. Ya, dan kemudian kesini saya kayak ikut-ikut project dan sekarang Lbank lah. Gitu. Good job lah. Halo, selamat datang Raffi Aziz. Halo bro, sehat bro? Ayo kita ngobrol santai ya. Ngobrol sehat.
Alhamdulillah. Mantap, bro. Alhamdulillah. Ya, Kita ngobrol santai aja nih. Jadi Iya, mungkin mau kita bertanya. sharing-sharing nih yang biar tetap semangat. jadi gimana ini masa depan kripto kawan-kawan? Keren nih, saya suka nih kalau orang masuk langsung tanya tuh. Jadi bagaimana masa depan kripto? Keren nih. Ya, mohon maaf juga Bang ya, langsung to the point ini, puyeng juga kita ini. Iya. Nyangkut Bang. Takut banget ya Bang ya. Jadi gini, kalau saya ya, banyak orang yang mungkin saya sering dibully juga kali. Jangan kalian pikir saya nggak pernah dibully. Saya ini sering makan bulian di YouTube, di sosial media. Jadi gini, kita nggak bisa menyamakan persepsi orang, oke? Jadi kalau saya ya, saya kasih contoh. Kalau saya tuh orang berpikir, halah bang, ini lagi hancur harganya, ini oh gini gini gini, ini hal lagi parah, ini jangan-jangan ini koin ini gini, jangan-jangan exchange ini gini. Saya jujur saja teman-teman ya, pernah berpikir seperti itu, serius ya. Saya nggak pernah berpikir aset saya hilang. Kenapa saya memilih kripto? Karena saya pegang barangnya. Ini buat Bro Raffi Aziz ya. Saya masukkan dikit lah ya. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, eh, persepsi orang nggak sama. Tapi kalau persepsi saya tuh gini. Contoh saya beli Baby Doge ya. Ketika dia ditimpa masalah, dia ditimpa berita buruk kan di luar sana, orang itu sudah pada panik tuh. Oh, harganya turun dan lain-lain. Orang sudah pada panik. Saya ya sumpah saya biasa-biasa aja saya. Saya lihat paling oh lagi turun nih ya. Saya nggak terlalu panik atau panik seller ya. Tiba-tiba saya jual saya cut loss. Saya itu haram cut loss ya. Kenapa saya bilang haram? Karena gini, kalian beli koin ya, koin atau token apapun yang kalian beli, kalian pegang kan koinnya. Kalian punya koinnya. Jadi kalaupun dia turun, hanya value-nya yang turun. Koinnya masih ada di kalian gitu loh. Selama kalian nggak jual, selama kalian nggak take profit ya, saya rasa kalian nggak rugi gitu loh. Jadi itu yang selalu saya pikir, mindset saya seperti itu. Dia mau turun silahkan turun, toh naik 100% pun saya nggak jual gitu loh. Contoh Baby Doge atau Shiba saat ini kalau naik 100% ya, sekarang kita ngomong tiba-tiba 1 jam kemudian dia naik 100%, saya nggak jual. Oke lah, saya nggak mau munafik lah ya. Let's say saya jual. Kalaupun saya jual, itu palingan cuma sekitar 20% dari aset. Saya nggak berani take profit 100%. Ketika dia naik, kan saya jual semua, nggak bisa. Saya nggak seperti itu mainnya. Karena saya ambil contoh gini, orang yang cuan banyak di kripto karena ngehold, bukan karena scalping. Itu yang saya tahu ya, dan yang saya lihat orang-orang yang cuan miliaran, ratusan juta. Mereka holder, setelah kita tanya contoh ya 2021 ya. 2021 saya sempat cuan itu 880 juta dari Doge ya. Dari Dogecoin. Saya sempat cuan 880 juta. Itu ketika saya cuan, saya cuma gini. Itu kaget dong ya kan. Saya kaget. Saya beli waktu itu Dogecoin itu sekitar 4 jutaan. Harganya 39 rupiah waktu itu. Tiba-tiba naik, saya take profit di 9.200 atau 9.300 rupiah. Nah, ketika itu terjadi, teman-teman, ternyata yang cuan tuh bukan cuma saya kan. Banyak sekali. Nah, setelah saya tanya ke teman-teman di grup ya, yang cuan, saya tanya nih, saya mulai telusuri. Kalian cuan berapa? Oh, saya sekian, saya sekian. Ada yang eman waktu itu. Terus saya tanya, kok kalian bisa tahu Dogecoin? Mereka ngomong, saya ngehold gitu loh. Ternyata orang-orang yang cuan itu yang ngehold, teman-teman. Dan waktu itu pemainnya nggak ada bocil waktu itu. Pemainnya ya apa namanya orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi saya lebih berpikir, oh ternyata kalau mau cuan banyak itu di hold. Itu kenapa selalu saya katakan kalau sudah pilih token atau koin yang bagus,
tugas kita cuma satu, nge-hold. Dan itu kenapa selalu saya tekankan, ketika beli kripto ya, tentukan exchange kalian ya, terus jangan sekali-sekali pakai uang primer ya. Pokoknya gini, uang yang untuk dipakai keperluan primer atau keperluan mungkin kita mau pakai beli beras, pakai bayar kontrakan, kita mau pakai bayar angsuran atau apa, itu jangan dipakai. Yang dipakai itu setidaknya gini, oh saya nggak beli rokok hari ini, kayaknya saya pakai beli kripto lah gitu loh. Apalagi token atau koin-koin sekarang kan rata-rata di bawah 1 rupiah gitu loh. Jadi kalau saya isap rokok kan, anggaplah gini, rokok saya harga 32.000 ya. 32.000 itu kalau saya jadiin koin itu sudah dapat sekitar 60.000 sampai 70.000 eh, koin ya. Kalau saya beli koin di bawah 0,5 rupiah, dan itu kan banyak sekarang. Nah, di situ saja kita sudah bisa start investasi. Itu sudah bisa dibilang investasi loh. Yang penting hold, namanya aja invest gitu loh. Nah, lain cerita. Bukan berarti saya ngomong hold terus yang lain itu salah gitu loh. Yang nggak ngehold itu salah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi gini, kalau kalian nggak mau ngehold, pastikan skill trading kalian atau skill scalping kalian itu jago. Kalau saya jujur saja, saya scalping itu nggak begitu jago. Bisa ya. Tapi untuk bilang jago scalping itu saya bego ya. Jadi saya lebih ke hold ya. Nah, buat teman-teman yang jago scalping, jadi kalau teman-teman yang jago scalping nih, jago baca candlestick dan lain-lain ya, kalian mungkin dari broker forex dulunya atau broker saham yang ngerti candle ya, yang ngerti technical ya. Ya itu bagus, itu sangat-sangat bagus karena kalian bisa cuan harian gitu loh dengan skill yang kalian punya. Nah, kalau yang terjun ke kripto, skill itu masih kurang, skill scalping ya, jangan coba-coba gitu loh. Karena bisa-bisa ya, apa ya, uang kalian itu sekedar lewat. Karena scalping kan jual beli yang apa ya, jual beli speed jual beli yang kenceng gitu loh ya. Jadi seperti itu sih, bukan berarti Jadi scalper itu harus ini ya Bang, ibaratnya apalagi yang ngerti, harus benar yang ngerti kayak chart, terus betul. di apa kayak 15 menit, 5 menit, 10 menit tuh kayaknya harus dicek and recheck terus ya, dipantau terus ya. Betul. Jadi kayak kalian harus lihat nih, kalau saya mau scalping, waktu yang kita butuhkan itu harus betul waktu kosong ya. Minimal kalian ya scalping biasa lah ya, di depan rumah pakai handphone, jual beli. Selain waktu harus kalian punya, kalian harus tenang ya. Jadi menurut saya nggak salah ya, nggak salah. Jadi kalau mau scalping, saran saya kalian harus punya skill yang mumpuni. Karena saya jujur agak ngeri-ngeri juga kalau scalping. Saya lihat sih emang Bitcoin belum ketemu bottomnya banget. Maksudnya gini bang, ini kan emang ada apa? Ada yang ngomong emang benar apa Bitcoin itu bakalan naik lagi pas halving nanti 2024. Berarti sekarang masih zamannya apa ya, trennya masih bearish terus nih sampai 2024. Apa gimana bang menurut abang? Bro Raffi kan tanya ke saya ya. Iya bang. Nah, sekarang saya ya. Berarti kalau tanya ke saya berarti argumen saya, pribadi saya. Nah, kalau saya ya, tren bearish, tren penurunan itu ya, paling paling apa ya? Paling lama itu bulan Februari sampai tahun depan. Di atas Februari itu sudah start mungkin. Paling jelek ya, itu prediksi saya paling jelek. Paling jelek Februari itu dia sudah mulai naik. Ini saya pribadi ya. Kalau yang lain terserah gitu loh. Kalau saya pribadi dari start Februari itu sudah bagus market ya. Itu paling jelek. Paling bagusnya akhir tahun ini market sudah bagus. Sudah perbalikan apa namanya isu lah. Sorry, perbalikan tren. Itu kenapa saya bilang
Sekarang ya, ada uang dingin saya beli. Kayak kemarin saya baru beli Luna. Luns, sorry, bukan Luna, Luns ya. Atau Luna Classic. Saya beli kemarin. Walaupun dikit-dikit ya. Oh, ada uang nih sisa jajan, beli. Anak saya loh, anak saya kan punya anak dua ya. Anak saya yang pertama itu sudah kelas 3 SD. Dia mulai ngerti Shiba, dia mulai ngerti koin, dia mulai ngerti jual beli. Serius, saya ngomong ke anak Wah, saya. keren banget tuh Bang. Iya, saya Anaknya udah ngerti. keren banget. Karena saya itu kerja itu sama dia gitu loh. Jadi waktu saya kerja dia di samping saya. Waktu saya kerja dia dengerin. Waktu saya kerja dia dia ada gitu loh. Karena saya kan full time family ya. Kalau saya pribadi ya saya nggak pokoknya saya tuh nggak bisa kalau nggak sama keluarga itu saya nggak bisa. Mau kemana-kemana itu pasti sama keluarga. Jadi aktivitas saya itu telanjang. Dalam arti itu orang bisa lihat, keluarga saya itu bisa lihat sampai dalam-dalamnya. Sampai anak saya ngomong, loh kok ada apa namanya, ada koin Saitama Dedi, itu kan karakter kartun katanya. Saya sampai nggak tahu kan, kok ada token apa Shinobi gitu-gitu kan. Jadi mereka tuh akhirnya ngerti, oh jadi tugas saya sekarang ya suruh dia kamu harus paham menjual dan membeli. Seperti apa itu? Saya ajari kayak kamu jual pisang goreng. Kamu jual sekian, kamu modal sekian, kamu jual di harga ini, kamu jual di harga tinggi. Jadi mereka pelan-pelan, oh ternyata gitu ya. Itu kenapa ini cuma dua tombol ya, buy and sell, jual sama beli. Dan mereka ngerti. Jadi itu sebenarnya Jadi udah penting. diajarin sejak dini ya Bang ya anaknya. Iya, karena Iya, dan jangan lupa pakai uang dingin pokoknya ya Bang. Kalau mau iya. trading itu jangan pakai uang dapur ya. Pokoknya harus di prepare lah manajemen keuangannya ya. Betul. Kalau kita kan satu keluarga ya. Kalau kalau istri saya kan broker ya. Istri saya broker di salah satu perusahaan juga tuh. Tapi istri saya kan basicnya saham. Dia pialang saham Indonesia. Jadi dia di saham bukan ngerti lagi, tapi dia punya sertifikasi lah ya. Sekuritas Bang. Ya, istri saya kan di Valburi. 12 tahun dia di Valburi. Jadi saya pun kalau Wih, jedengkotnya Valburi nih. baru 12 tahun. Keren ya nih. Pasangan suami istrinya keren banget ini Bang. Wih. Cari cuannya gampang kalau udah tahu pasar modal mah. Nah, sebenarnya begitu. Orang rata-rata di luar ngomong, wah suami istri bagus nih gini-gini ngerti. Tapi maksudnya gini, sekelas saya nggak ngomong saya ya, sekelas istri saya yang sudah ngerti banget ya tentang pasar modal, tentang buy sell, tentang chart, ya dia pun ngomong ke saya bukan seperti itu seharusnya, nggak berdasarkan candlestick 100% maksudnya ya. Kalau kita bilang candlestick 100% bisa membawa kita ke jalan cuan yang benar, itu enggak 100%. Makanya kalau saya review, saya itu hampir nggak pernah buka yang namanya technical kayak Fibonacci-nya lah, garis ini garis itunya, saya nggak pernah. Karena itu akan giring orang lebih mengikuti kita. Jadi walaupun kita Dior, tapi kalau kita praktekin technical analisisnya, pasti orang akan, apalagi yang awam ya, oh sudah bener nih, sudah bener, dia pakai rumus. Karena ini bukan togel ya, dia pakai rumus ini. Karena gini, beda saham sama kripto tuh gini ya bedanya. Kalau saham kan teman-teman tahu lah ya, itu diatur kan, sekuritas mengatur, ya kan, ada pihak ketiga. Jadi kalau kita pakai candlestick, kita pakai technical analysis, itu masih bisa nyambung. Masih bisa diprediksi lah ya 60%, karena sudah ditentukan nih, saham nggak bisa naik lebih dari 35%, nggak bisa turun lebih dari 35%, nggak bisa, sudah ditentukan. Nah,
Berbedanya dengan kripto, kenapa saya nggak suka pakai candle karena gini, kripto itu peer to peer ya, hanya pembeli dan penjual, nggak ada pihak ketiga. Jadi full market ditentukan oleh pasar gitu loh. Kalau full market ditentukan Berarti oleh sama kayak pasar, forex, Pak. ya Berarti sama kayak forex. beda juga, berbeda jauh lah. Itu kenapa saya pilih kripto karena gini ya, saya jelasin dulu. Kalau kripto yang tentukan harga hanya penjual dan pembeli, ya kan? Saya nggak saranin kalian itu terlalu percaya dengan candlestick karena gini. Bukan candlestick, terlalu percaya dengan technical analysis karena gini. eh Selain kripto itu selain kripto itu peer to peer ditentukan oleh market ya, buktinya lengkap. Kalian bisa lihat ada token dan koin yang naik itu sampai ratusan ribu persen ada dalam sehari loh ya. Turunnya jutaan persen juga ada gitu loh. Jadi saya rasa itu kurang apa ya? Technical analysis di kripto itu kurang efisien. Yang paling efisien adalah news, berita. Berarti lebih ke fundamental juga ya, Iya pasti ke dong. seperti itu ya. Iya, Jadi harus balance ya Bang. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke koin tuh kayak ya kalau bisa sih news juga kita dapetin ya gitu. Jadi betul, supaya nggak kejebak juga ya. betul. Bukan berarti technical analysis itu nggak penting, terus nggak jangan percaya, bukan seperti itu. Saya nggak mengatakan seperti itu. Yang saya maksud jangan 100% berdasarkan technical analysis. Contoh nih, kita sudah tarik garis nih ya. Oh, garis ini ketemu ini, titik support dan lain-lain. Oh, dia ketemu ini. Oke, silakan ya, silakan. Tapi jangan 100% ya. Karena apa? Ini peer to peer. Ya, karena kemarin juga ya, Shiba banyak sekali yang waktu nolnya masih 6 ya, kalau saya nggak salah. Saya masuk di Shiba itu nolnya masih 6. Mereka technical analisisnya ngeri itu. Oh gini dia bakal ke sini, titik supportnya di sini, dia bakal ke sini, turun lagi nanti. Banyak yang tapi kita hormati ya, bukan berarti salah, enggak itu enggak salah. Cuma enggak bisa dipercaya, enggak bisa dijadikan patokan 100% maksud saya. Saya beli tanpa melihat apa yang mereka analisa. Dan ternyata naiknya gila-gilaan. Berarti terbukti dong, kira-kira seperti itu. Kalau untuk lihat titik support ya masih membantu lah ya. Karena ini jangan salah loh ya. Kita kalau mau lebih smart itu ya, bukan berarti saya menggurui, bukan. Kita lebih smart tuh gini. Basic yang kita pikir ya, token koin yang bikin tuh manusia, titik. Ya. Kalau yang bikin itu manusia, ingat, manusia itu masih punya ego. Jadi secinta-cinta apapun, sefanatik-fanatik apapun kita dengan token, dengan koin itu, tetap harus ada jiwa realistis lah ya. Kayak banyak nih army. Army tuh ya, yang saya lihat sekarang bocil-bocil, kalau nge-hold koin, cinta mati mereka, cinta mati. Kayak, wah, pokoknya nggak boleh ada bad news nih. Nggak boleh ada orang yang ngomong jelek tentang koin saya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Bagus-bagusin ya Bang ya. Maunya bagus-bagus. Makanya saya selalu saranin buat yang nonton juga, biar kalian itu nggak banyak haters ya. Kalau contoh ya, banyak yang ngomong Baby Doge itu lebih bagus dari Shinja. Oh ribut tuh army-arminya. Oh enggak, ini yang lebih bagus. Hey, nggak usah ribut. Itu kan masih murah, beli aja dua-duanya, titik. Saya tuh gitu. Males ribut-ribut. Oh, koin saya lebih bagus dari koinmu. Koinmu apa? Shiba. Saya beli koinnya. Selesai kan? Nggak ada musuh saya. Bocil meresahkan, Bang. Ya itu. Makanya saya bilang nggak usah ribut-ribut. Bocil FF. Nggak usah ribut-ribut. Koin ini lebih bagus dari ini. Jadi itu kayak contohnya kayak Shiba kan projectnya kan
dicanangkan bagus-bagus tuh bergabung dengan perusahaan game dari Australia apa mana itu. Iya, iya, Itu iya. kagak jalan bang ya ujung-ujungnya ya? Itu jalan itu jalan. Nanti kuartal ketiga kuartal keempat ini kan di start semua itu sama Playside ya. Playside sama Activision. Itu jalan tuh, jalan. Itu project beneran tuh. Kemarin nanti saya update lah untuk Newsiba. Si kreator game juga ada kreator game baru. Dia baru join juga sama Siba. Iya kayak saya sama waktu kemarin bulan Maret mau ada acara apa tuh yang di Dubai apa mana? Dubai. Lah tetap aja koinnya turun-turun juga. Iya. Udah beli Saitama lagi, suwe banget. Tapi gini bro, minimal kalau beli Saitama ya, kalau saya ya, saya beli dan saya masih punya Saitama. Jadi gini, itu koin bagus ya, itu koin termasuk koin favorit saya juga. Saya nggak peduli dia turun sekarang, bro. Dia mau turun mau apa saya nggak peduli. Karena kalau saya pilih koin, dalam hati saya cuma satu, yang penting nggak scam, titik. Karena percaya atau tidak, setiap token atau setiap koin ya, dia punya momen tertentu untuk ngepam. Bang, berarti kayak Saitama, Shiba itu termasuk bagus tuh bang koinnya. Kalau saya bagus, menurut saya bagus karena ada kerjaan di dalamnya, ada project. yang bahaya kemarin yang saya bahas, yang saya betul-betul keluar itu dari Dogezilla. Itu saya bener-bener karena projectnya nggak ada gitu loh ya. Ada tapi di Twitter aja ngomong aja proyeknya dia akan buat ini nggak ada update ya. Jadi saya rasa itu project apa ya project yang nggak jalan lah ya, jadi saya tinggalkan gitu. Tapi kenapa bang ya Saitama sekarang tuh dijadiin Saitama V2 kalau nggak salah harganya 1 banding 1 juta. Ya betul. Jadi gini ya, itu apa ya, itu namanya redominasi. Kalau kita buat seperti itu ya, kalau dibuat seperti itu berarti di-upgrade dong. Kalau kita berbicara di-upgrade berarti diperbaiki dong. Kalau diperbaiki berarti ingin dibaguskan. Banyak orang ketika koin pindah ke versi 2 atau volume 2 atau ke versi terbarunya ya, diredominasi gitu, orang kecewa. Padahal itu sama sebenarnya, ya kan? Itu sama. Cuman banyak saja di luar sana yang mengatakan, wah ini pasti gini nih, pasti enggak seperti itu. Itu diperbaiki. Kalau diperbaiki mau dong saya, aset saya diperbaiki, saya mau dong. Enggak hilang kok. Banyak yang bilang sih, exchange sebelah, oh ini aset saya belum kembali nih, saya tama gini. Ya sudah, kalian pakai L-Bank. Alternatif paling ini ya L-Bank untuk di micin ya, karena sudah lengkap, micinnya sudah lengkap gitu loh. Ya takutnya kayak kasusnya Luna gitu bang, diperbaiki nggak tahu malah pindah koin bikin koin baru. Kalau Luna ya sebenarnya saya sudah pernah jelaskan sih, kalau Luna kan dia masalahnya bukan Lunanya sebenarnya, masalahnya di stablecoinnya, di USDC ya. Backup Bitcoinnya itu kayak kececer, akhirnya imbasnya ke Luna gitu loh. Jadi bukan Lunanya sebenarnya. Coba deh kalian browse lagi ya, kesalahan itu di USDC-nya ya, mereka kecolongan lah ya, akhirnya seperti ini harga launch. Dan saya beli launch ya, Luna 2 itu saya nggak beli, saya beli tetap di launch, karena launch itu ya menurut saya itu Luna yang asli, ya kan? Yang hancur harganya kan launch, ya kan? Ya bang, parah banget itu dropnya. Kalau sampai trending itu di mana-mana ya bang ya waktu itu. Iya, karena viral itu. CEO Binance aja nyonyor 14 miliar dolar tinggal 3.000 dolar. Ayo. Iya nyesek juga kan itu CZ. Woi ngeri bro. Bayangin lo ya,
14 miliar dolar ya, 14 miliar dolar loh. Bentar bang, saya bayangin dulu, bentar. Kalau berapa bang? Kayaknya kalkulator kita udah nggak muat deh. Nggak muat. Bentok bang, bentok mbak. Iya, tinggal 3.000 dolar bro. Tinggal seharga 1 Ethereum bro. Sorry, 1 Ethereum masih bagus. Tinggal harga 2 Ethereum lah. Astaga. Bayangin hancurnya dia. Hebat itu bang. Iya. Lah kita Kacau. Kita yang modal nggak sampai segitu. Kita pemain retail gini, nyangkut dikit aja udah nangis teriak sana teriak sini. Banyak yang gitu, nyangkut dikit, oh pasti scam. Baru nyangkut, oh pasti ini scam, pasti aduh. Makanya suka ketawa saya. Makanya banyak yang ngomong gitu di grup saya juga. Oh bang, ini dia pasti scam gini. Saya bilang ayo kita ngobrol di voice chat. Saya buat ama, kita ngobrol, nggak muncul, ternyata bocil semua. Anjir. Mereka nggak, Jadi cuma berani keluar doang ya bang. berani di chatting, mereka berani di chat. Buzzer biasa buzzer gitu. Jadi pas saya ajak untuk ama, mereka nggak mau. Karena apa? Ketahuan suara kan, pasti ketahuan anjing anak kecil nih. Gitu loh. Dan rata-rata mental yang berkoar-koar itu sebenarnya bukan mental investor. Sebenarnya nggak cocok bermain kripto. Makanya saya mau pasar market seperti apa, nggak pernah saya mau posting sesuatu. Waduh ini parah nih gini, enggak. Saya diem aja. Udah capek saya alami yang kayak gini. Terima kasih nih bang atas informasinya. Sering-seringnya ada live begini. Siap. Makanya ajak teman-teman ya dari luar untuk join di Elbank Indonesia ini. Karena sudah lebih enak loh ya. Kalian pengguna Elbank itu sudah temukan official group dari Elbank. Saya juga baru tahu Elbank itu dari teman-teman. Dari teman saya. Iya, kayak pokoknya invite lagi tuh influencer Indonesia, ajak ke Elbank Indonesia. Jika memungkinkan tuh kita pengennya sih sebulan itu 4-5 kali ngadain amal seperti ini gitu. Oh gitu. Ya boleh sih. Iya, pokoknya teman-teman ajak aja. Pokoknya tuh setiap bulannya akan ada amal. Benar, boleh tuh. Saya tahu Elbank juga dari teman saya, katanya lu kalau mau hold coin micin Saitama lu belinya di mana mas? Di Elbank. Ya udah, saya juga tahu dari dia. Iya, ya pokoknya sebarin aja. Makasih nih buat Kak Raffi nih, sebarin aja nih Elbank Indonesia-nya. Misalnya ini invite aja langsung ke Elbank Indonesia, ini official grupnya di sini. Oke, siap. Oke, thank you Raffi ya. Abang-abang Mbak, izin pamit dulu nih ya. Iya, karena kebetulan saya mau closing juga nih. Kita sudah 1 jam. Dari tadi ya? Udah. Tapi nanti saya upload ini, nanti saya upload ke YouTube. Ini kan saya lagi rekam nih, Bro Raffi. Nanti saya akan upload di YouTube biar rame juga, biar mereka tahu juga oh ada Elbank Indonesia gitu loh. Ya, terima kasih banyak itu. Oke, kalau gitu ya. Datang. Nggak apa-apa, nanti nonton lagi di YouTube bisa kok. Oke. Siap. Kira-kira seperti ini dulu. Ini apa ya? Nice meeting lah ya menurut saya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mbak Nia ya, thank you ya sudah izinkan cryptoin. Thank you buat Bro Ave ya, thank you. Buat semua teman-teman yang udah join. Oke, thank you. Saya closing ya. Siap bang. Oke, buat teman-teman semuanya terima kasih sudah join, dan buat yang di YouTube terima kasih sudah nonton. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya. Oke, selamat malam. Selamat malam semua.